Welcome my YouTube channel Ajis Official menyajikan bahas aneka serial-serial series India. 22/10 pukul 7.24 PA, dia juga mencintaiku tapi dia tidak akan mengatakannya kepadamu karena dia mencintaimu lebih dari dia mencintaiku. Saya ingin menikahinya dan menginginkan izin Anda dan Bibi untuk itu. Wasim melangkah di antara mereka. Dia bertanya pada Nur apakah Arjun berbicara benar. Apakah kamu mencintai Arjun? Dia menangis. Dia akhirnya menerimanya bahwa dia mencintainya. Saya tidak mencintai orang lain lebih dari Anda, itulah sebabnya saya kembali. 22/10 pukul 7.24 PA, Wasim mengatakan padanya untuk tetap tenang sekarang. Giliran saya untuk berbicara, Anda kembali karena Anda sangat mencintai saya? Dia mengangguk. Dia mengingatkannya bahwa dia dan Zoya adalah jalan hidupnya. Anda meninggalkan cintamu demi aku? Apakah Anda pikir saya akan bisa hidup setelah melihat air mata di mata Anda? Dia mengatakan Arjun untuk mengurus Nur. Saya melihat kejujuran di mata Anda. Dia akan senang bersamamu. Dia memberkati Nur dan memeluknya. Dia memperingatkan Arjun untuk memastikan dia tidak pernah menitikkan air mata. Mereka berbagi pelukan keluarga. 22/10 pukul 7.25 PA, Aditya dan Zoya tiba di rumah dan menemukan Anjana terbaring tidak sadarkan diri. Dia telah menggorok pergelangan tangannya. Dia memegangnya. Zoya memintanya untuk membawanya ke rumah sakit segera. Anjana dibawa masuk ke ruang ICU. Zoya dan Aditya menyimpan tangan mereka di jendela ICU karena kesalahan. 22/10 pukul 7.25 PA, dia menarik tangannya menyadari hal yang sama. Mereka mengingat pertarungan mereka sebelum mereka berpisah. Dia berbalik untuk pergi tetapi dia memintanya untuk tidak melakukannya. Dia berjalan pergi. Aditya berdiri sedih di sudut. Millie menatapnya. Aditya menyeka air matanya. Millie menghentikan Zoya dan memperkenalkan dirinya pada Zoya. Anjana Maam akan baik-baik saja tapi bagaimana dengan Adisir dan Anda? Saya tidak tahu apa yang salah antara kalian dan apakah itu bisa diperbaiki atau tidak. Saya hanya tahu bahwa saya belum melihatnya benar-benar hidup dalam setahun terakhir. Wortboy membiarkan Zoya masuk. Dia berjalan menuju mayat yang mengingat kematian Yas. Dia akan mengangkat selimut ketika inspektur mengatakan kepadanya bahwa ini bukan tubuh Aditya. Tubuh telah diidentifikasi. Itu adalah cucu dari wanita itu. Dia hanya membawa mereka ke sini. Zoya berbalik dan memperhatikan Nani dan Aditya di pintu. Nani masuk dengan sedih. Rajvir. Zoya menatap mereka dengan kebingungan. Nani menangis mengambil nama Rajvir. Kami kehilanganmu, Zoya. Aku tersesat. Aditya terlihat sedih di Zoya selama ini. Nani melipat tangannya sebelum Zoya mencari pengampunan. Saya memicu kebencian di hati saya dan bahkan di hati Rajvir. Saya mengatakan kepadanya untuk membalas dendam tetapi apa yang kita dapatkan sebagai balasannya? Mohon maafkan kami. Tidak tahu bagaimana Anda akan memaafkan kami atas apa yang kami lakukan kepada Anda, Aditya dan keluarga Anda. Tuhan mungkin mengampuni kita jika Anda mau. Tuhan tidak mengampuni Raj. Dia memanggil dia. Bawalah aku dengan putramu. Bagaimana saya akan hidup tanpamu? Zoya berdiri di sana berlinang air mata. Nani pergi dari sana. Aditya mendapat telepon dan mengambil nama Anjana. Mereka berdua bergegas menuju rumah. Bel berbunyi. Rosnak membuka pintu hanya untuk menemukan Arjun berdiri di pintu. Dia masuk setelah mengambil izinnya. Wasim dan Nur sedang duduk di sofa. Wasim terkejut melihatnya di sana. Nur berbalik untuk mencari siapa itu. Arjun bilang aku tahu kamu tidak mengerti aku dan keluargaku tapi aku datang untuk memberitahumu sesuatu setelah menyimpan semua ini dan masa laluku. Wasim memungkinkan dia untuk berbicara. Arjun mengakui bahwa dia mencintai Nur. Rosnak berdiri bersama Nur. Arjun mengatakan kehidupan telah memberi saya banyak rasa sakit tetapi saya hanya terus meminta Nur sebagai balasannya. Saya percaya itu akan sangat mirip dalam kasus Anda. Sangat sedikit yang beruntung dalam cinta. Kalian punya kesempatan ini. Jangan sampai hilang. Saya harap Anda berdua menyadari betapa beruntungnya Anda dan kalian bersama lagi. Dia pergi. Dok memberitahu Aditya bahwa Anjana berada dalam bahaya. Anda bisa pulang dan beristirahat. Aditya mengucapkan terima kasih. Perawat mengatakan kepadanya bahwa Zoya telah memanggilnya di ruang perawatan. Zoya datang ke ruang obat. Di mana saya harus mencari obat-obatan? Aditya datang juga bertanya-tanya mengapa Zoya memanggilnya di sini. Zoya memperhatikannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia menjawab bahwa dia hanya memanggilnya di sini. Dia menyangkal. Dia mencoba membuka pintu tetapi terkunci.
Apakah Anda menguncinya? Dia mengetuk pintu berulang kali. Dia menyadari dia berdiri terlalu dekat. Dia meminta maaf padanya. Tolong maafkan saya. Dia berdiri menyematkan dirinya ke pintu. Mengapa dan untuk apa semua alasannya? Aditya menerima dia melakukan kesalahan. Aku berjanji untuk bertarung denganmu tetapi tidak pernah meninggalkanmu. Aku sangat menyesal. Dia juga menangis. Mengapa? Dia menjawab bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya. Itu karena aku mencintaimu, karena... Flashback menunjukkan Aditya menghindari mobil untuk menghindari kecelakaan. Dia turun dari mobil dan meminta maaf kepada wanita di depan mobilnya. Ternyata itu Nani. Dia memintanya untuk membantunya. Saya telah mencari Raj sejak pagi tetapi dia tidak terlihat. Dia menderita penyakit mematikan dan tidak akan hidup selama lebih dari 1 atau 2 bulan. Tolong bantu saya menemukannya. Kami melakukan kesalahan padamu. Kami membunuh Harsh dan keluargamu menjauh darimu. Saya minta maaf kepada Anda dan keluarga Anda untuk itu. Saya ingin mengakui sesuatu. Dia memintanya untuk turun. Kami akan membahas semua ini nanti. Dia berbagi bahwa dia melakukan sesuatu yang lain juga. Saya berubah menjadi iblis. Anda juga ingin saya mati setelah mengetahui kebenaran. Aku tidak ingin kehilanganmu dan dia menemukan kebenaran. Dia akan memberitahumu semuanya jadi aku membunuh saksi. Aditya menggeleng tak percaya. Anjana mengatakan saya tidak bisa melakukan penyesalan atas semua kejahatan yang telah saya lakukan. Biarkan aku mati Adi. Ini akan menjadi hukuman es. Saya dan kebebasan saya, Zoya dan Aditya berhasil menariknya ke tempat aman tepat pada waktunya. Dia ditangkap. Anjana meminta Zoya memaafkannya jika memungkinkan. Saya akan berdoa agar Anda dan Aditya menjalani hidup yang bahagia. Dia menepuk wajah Zoya dan pergi dengan polisi. Aditya rusak. Zoya menahannya. Mili dan Kunal terlihat. Zoya memeluk Aditya. Kunal dan Mili pergi. Keesokan paginya, Mili yakin seseorang melakukan sihir hitam di Aditya yang mengapa dia terganggu. Kunal mengingatkannya bahwa mereka berasal dari abad ke-21. Mereka mempromosikan tantra acara baru. Rosnak senang melihat Wasim bahagia. Saya melihat Anda bahagia hanya 2 kali sampai saat ini. Itu adalah saat-saat ketika putri kami lahir. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan melihatnya bahagia hari ini. Cincin bel. Zoya, Aditya, Nur, dan Wasim masuk. Gadis-gadis itu memeluk orang tua mereka. Wasim bercanda bahwa mereka biasanya berdiri dengan tangan terlipat sampai waktu mereka menginginkan putri mereka. Sekarang tidak ada yang tertarik memelukku. Aditya dan Arjun memeluknya secara bergiliran. Gadis-gadis itu menangis bahwa dia melupakan putri-putrinya setelah menemukan 2 putra. Aditya bertanya pada mereka mengapa mereka cemburu. Nur dan Zoya berbagi momen manis yang menyenangkan. Wasim berdoa agar mereka selalu bahagia. Wasim menyarankan mengklik foto keluarga. Tampilkan berakhir pada catatan gembira dengan foto keluarga mereka.